Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Indah, hari ini kita senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik di rumah, walaupun hanya lewat video streaming. Benar banget Kak Luffy, walaupun lewat video streaming, semoga adik-adik tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, tetap semangat seperti kita berdua yang semangat di sini. Benar banget Kak. Ya, kita mulai ibadah kita ya Kak ya. Ya, kita bersaat teduh Kak. Baik, untuk memulai ibadah kita kali ini ada baiknya untuk kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, untuk pembukaan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 18 yang berjudul Kasih Tuhanku. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan ibadah dilayani oleh Bunda Lupi, Kak Indah, dan Kak Dendi. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita kali ini, kita akan berdoa yang akan kakak pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga pada hari Minggu saat ini Tuhan kami dapat kembali lagi berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, walaupun kami melalui video streaming ya Tuhan, biarlah Engkau tetap berkati adik-adik yang ada di rumah, agar dapat mengikuti ibadah kami dengan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sekarang anak-anak siapkan dulu alat-alat tulisnya ya Kak. Alkitabnya juga. Alkitabnya juga, betul Kak. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 139. Alkitab mengisahkan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain walaupun secara daring. Tuhan kiranya memberkati kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda Nila. Bunda senang sekali kita bisa belajar bersama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 yang dibacakan oleh teman kita dari Ranting Ebenezer, Widya Yakob. Hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti Dia. Nah adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan. Setelah kita baca tadi, kita akan membahas tentang firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 yang sudah dibacakan tadi. Judul atau tema dari firman Tuhan hari ini adalah menjadi murid Yesus. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Tuhan Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, adik-adik, menyusuri berarti Tuhan Yesus berjalan kaki ya, dengan pelan-pelan, dengan sangat seksama. Ya, Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas, mereka ini kakak beradik adik-adik yang sedang menjala ikan. Adik-adik pernah lihat jala ikan? Ya, adik-adik boleh lihat di gambarnya ya. Ada Simon dan Andreas ya yang sedang menjala ikan. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus menghampiri mereka. Orang yang menjala ikan adalah pekerjaan dari nelayan. Betul adik-adik, mereka ini adalah pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik sudah baca tadi di ayat 16 sampai dengan 17. Apa reaksi dari Simon dan Andreas? Simon dan Andreas tidak melakukan penolakan. Mereka segera meninggalkan jalannya atau pekerjaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, sebagai seorang nelayan, mereka termasuk orang yang sangat sederhana dan rendah hati karena mereka mau mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Tentu itu semua karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk mau mengikuti Tuhan Yesus dalam tugas pelayanannya yang mungkin dia belum tahu. Coba adik-adik bayangkan, baru pertama kali ketemu terus diajakin tuh untuk melakukan atau mengikuti orang yang baru dia ketemu. Kira-kira mereka sebenarnya punya hati yang bimbang enggak? Tetapi ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah kerja dari Roh Kudus. Mereka tidak menolak, mereka langsung meninggalkan pekerjaannya. Nah, sikap murid ini sangat terpuji, mau ikut melayani bersama Tuhan Yesus tanpa bertanya lagi. Nah, demikian juga ketika Tuhan Yesus melihat ada 2 orang lagi di atas perahu. Siapakah mereka? Nah, adik-adik lihat tuh. Di atas perahu ada 2 orang. Orang tersebut adalah Yakobus dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkan Zebedeus ayahnya, beserta para awak perahu lainnya yang sedang membereskan jalannya. Yakobus dan Yohanes juga segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, bahkan orang tuanya. Enggak nanya-nanya mau kemana atau mau ngapain, enggak nanya. Mereka dengan sukacita mengikuti Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, agak berbeda dengan Simon dan Andreas tadi, yang nelayan penjala ikan. Yakobus ini mempunyai perahu. Secara status sosial mereka lebih mapan ya, lebih mampu ya, lebih kaya gitu ya. Tetapi mereka juga percaya dan segera mengikuti Yesus. Semuanya menunjukkan pribadi yang luar biasa, sehingga mereka adalah murid-murid pertama yang dipilih tanpa banyak bicara dan langsung mau mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaannya dan orang tuanya atau keluarganya. Semua itu menunjukkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah di atas, dari perjalanan Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-murid yang pertama, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, Tuhan Yesus hadir dalam kesederhanaan, yaitu dengan jalan kaki. Tuhan Yesus nggak naik motor, nggak naik mobil, nggak naik kuda, nggak naik kereta gitu ya adik-adik ya. Bahkan Tuhan Yesus juga memilih murid-muridnya dari kalangan yang sederhana, yaitu para nelayan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja untuk menjalankan misi pelayanannya. Tidak memilih orang Tuhan Yesus ya, maksudnya dari yang sederhana siapapun bisa dipakai Tuhan. Nah, yang ketiga, murid-murid mau mengikut Yesus dalam tugas pelayanannya dengan talenta yang mereka miliki masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti apa sebagai murid Tuhan Yesus? Adik-adik, apakah mau jadi murid Tuhan Yesus? Bunda mau. Bunda yakin adik-adik juga mau. Nah, sebagai anak-anak atau murid-murid Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita masih kecil, nggak mungkin dong Bunda kita datang ke orang-orang terus bilang, "Hei, ayo ikut Tuhan Yesus." Nggak mungkin langsung begitu kan, karena kita masih anak-anak, masih kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah murid yang baik dengan bersikap dan melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Contohnya nih, ada gambar anak-anak harus dengar-dengaran kepada orang tua ya, mengikuti nasihat orang tua ya. Lalu apalagi Bunda? Nah, adik-adik lihat tuh, siapa yang rajin ikut IMPA, meskipun IMPA dalam keadaan kondisi saat ini pandemi ya, adik-adik tetap rajin meskipun tidak diawasi oleh kakak dan bunda ya, adik-adik tetap ibadah secara daring. Nah, itu salah satu teman kita rajin mengikuti IMPA ya, melalui handphone ya. Adik-adik mendengarkan dengan baik, lalu bisa memahami dan yang paling utama adalah melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Lalu apalagi sebagai murid Tuhan Yesus? Iya, berdoa ya. Anak-anak berdoa, lihat tuh siapa yang berdoa? Iya, teman kita Widya, rajin banget tuh berdoanya ya. Bunda yakin anak-anak yang lain juga anak-anak yang rajin-rajin berdoa. Ya, jangan lupa mendoakan teman yang lainnya, mendoakan bunda-bunda juga didoakan. Orang tua juga didoakan ya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Tadi seperti Widya juga ya, rajin membaca Alkitab juga ya. Itu juga adalah contoh sebagai murid yang baik. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, kalau seandainya kita ada acara nih, kalau acara Natal atau Paskah, kan biasanya tuh ada drama. Ini kalau kita sudah bisa bertatap muka ataupun secara daring juga
jika dibutuhkan untuk memberikan persembahan pujian, untuk memberikan persembahan sebagai drama seperti itu ya, pemeran dalam drama, adik-adik tidak boleh menolak. Ya, nggak mau Bunda, aku malu Bunda, nggak boleh begitu, karena kita dalam rangka melayani, pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, ini contohnya adik-adik yang punya talenta menari ya. Lihat tuh, bagus sekali tariannya. Bunda lupa ini tari apa namanya ya? Iya. Ya, ini tarian dari Aceh ya, salah satu kebudayaan kita, seni tari yang bagus sekali ya. Bunda senang sekali melihat tuh anak-anak yang mau mempersembahkan tarian sesuai dengan talentanya. Lalu apalagi nih anak-anak yang mau menyanyi ya. Minggu lalu ada teman kita mengisi pujian di IMPA. Adik-adik juga bisa ya mengisi pujian di IMPA. Walau masih daring, adik-adik bisa menghubungi kakak Bunda Layan dan menyampaikan, kakak Bunda aku mau dong mempersembahkan pujian. Ya, boleh ya, ini anak-anak yang mau memuji Tuhan lewat pujian. Nah, ada lagi nih, siapa yang pintar main musik? Nih, ada anak kita yang pintar main piano ya. Tuh seperti Kak Dandi itu contohnya. Kak Dandi belajar dari masih PA, masih ada di pelayanan anak tuh. Sampai sekarang Kak Dandi rajin untuk melayani, mengiringi musik pada saat pelayanan IMPA atau ibadah-ibadah di gereja. Nah, itu contoh-contoh anak-anak yang baik ya, yang melakukan firman Tuhan sebagai murid Tuhan Yesus yang baik. Nah, anak-anak nggak perlu seperti orang tua memberikan khotbah seperti itu, nggak perlu seperti itu. Anak-anak bisa melakukan firman Tuhan hari ini dengan menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, dengan melakukan yang seperti contoh-contoh yang tadi Bunda sebutkan. Itu saja sudah membuat Tuhan Yesus senang ya, anak-anak ya. Nah, adik-adik yang baik, ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita, hendaknya kita lakukan dengan sebaik mungkin, sekalipun harus meninggalkan hal-hal yang kita sukai ya. Oke, nah demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum Bunda akhiri firman Tuhan hari ini, Bunda ada tugas, ada 2 tugas ya. Yang pertama, buat aktivitas seperti ini ya. Bunda sudah bikinkan, anak-anak tinggal mengisi di nomor 2 dan seterusnya. Contohnya ya, ini list atau daftar talentaku, keinginanku, caraku mewujudkannya. Tentu anak-anak dari contoh di atas juga ingin menjadi murid Tuhan yang baik. Bagaimana caranya Bunda? Nah, contohnya ini, kalau mempunyai talenta bernyanyi, anak-anak keinginannya adalah memuji Tuhan dalam ibadah minggu di gereja. Atau kalau sekarang bisa melalui daring ya, anak-anak rekam suaranya, lalu anak-anak kirim ke kakak Bunda Layan. Nah, cara mewujudkannya seperti ini. Anak-anak harus rajin berlatih, kemudian menyampaikan keinginan anak-anak kepada kakak Bunda Layan atau kepada orang tua. Nah, yang nomor 2, misalnya seperti tadi, talentanya bermain musik, misalnya keyboard gitu ya. Silahkan, apa keinginannya, ingin melayani, ingin ikut menjadi pengiring musik pada saat ada IMPA seperti itu ya. Demikian seterusnya anak-anak tulis, lalu anak-anak setorkan ke kakak Bunda Layan melalui WhatsApp ya. Lalu yang kedua, tugasnya apa? Ada ayat hafalan. Nah, anak-anak buka Alkitabnya. Ayat hafalan dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Bunyinya seperti ini, jika seseorang melayani aku,
dia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pula pelayanku berada. Jika seseorang melayani aku, Bapa akan menghormati dia. Nah, anak-anak hafalkan. Nanti setelah hafal, boleh direkam lalu dikirimkan ke Kakak Bunda Layan melalui WhatsApp. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar bersama, kita pelajari bersama, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Indah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak dan Bunda Layan di masing-masing kelas ya Kak? Iya Kak. Ada tugas ya Kak ya? Iya, dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh Kakak dan Bunda Layan. Dan jangan untuk mengerjakannya adik-adik bisa meminta tolong Papa dan Mama ya, atau Kakak yang di rumah untuk mengerjakannya. Kita merespon firman Tuhan ya Kak? Iya. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat yang akan kakak pimpin. Adik-adik mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda lain ya Tuhan. Kiranya adik-adik layan dapat mendengar dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini kami dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa dan biarlah pandemi ini akan cepat selesai ya Tuhan. Selain itu Tuhan, biarlah Engkau lindungi dan berkatilah gereja kami ya Tuhan, biarlah kakak dan bunda layan dapat tetap melayani kami dengan penuh sukacita dan semangat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, biarlah Engkau berikan rezeki dan kesehatan bagi orang tua kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik layan yang saat ini sedang ujian maupun yang telah selesai ujiannya Tuhan, biarlah mereka dapat mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat mereka telah selesai. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kak Indah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, adik-adik di rumah mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356 yang berjudul Kuberi Persembahan. Persembahan
persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik bisa dititip lewat Orang tua adik-adik Orang tua. dari oleh papa atau mama bisa dititip untuk dibawakan ke kantor gereja. ya, persembahan adik-adik ini penting untuk menunjang kesaksian dan pelayanan gereja ya Kak ya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik, kita akan berdoa, kita mendoakan untuk persembahan kita dan juga kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan sedikit dari persembahan yang sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh jadi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati papa mama kami, memberkati bunda layan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ibadah kita sudah selesai. Iya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengucapkan Immanuel bersama-sama. Kita hitung sama-sama ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini